Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait untuk memenuhi mata kuliah analisis pangan. Sebelum kita memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mana anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu ada Rizky Karamadhani dengan NIM akhiran 23, kemudian ada Abmi Nurul Suci dengan akhiran NIM 31, kemudian saya sendiri selaku ketua kelompok Brenda Rendayanti dengan akhiran NIM 42, kemudian ada Dwi Nur Aziza dengan akhiran NIM 44, dan yang terakhir yaitu ada Fadia Nazifa dengan akhiran NIM 46. Baik, saya akan memulai materi terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan 3 jurnal yang akan kami review. Di sini ada 3 jurnal, yakni jurnal pertama yang berjudul Pemanfaatan Umbi Rumput Teki atau Ciperus rotundus L sebagai antioksidan pada diabetes mellitus dengan studi in vitro. Kemudian jurnal kedua yang kami review adalah jurnal yang berjudul Karakteristik Karotenoid, Analisis Proxima, Senyawa Fenolik, Antosianida, dan Kapasitas Antioksidan dan gizi yang kurang dimanfaatkan. Kemudian jurnal terakhir yaitu ada jurnal yang berjudul Penampakan Komponen Aktif, Aktivitas Antioksidan, dan penandanya pada akar Nektera Diethylla striata. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni latar belakang yang akan dilanjutkan oleh teman kita kepada Rizky Karamadhani. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jurnal yang pertama menjelaskan pada penelitian ini menyelidiki potensi antioksidan umbi rumput teki Ciperus rotundus L dalam kaitannya dengan diabetes mellitus. Penelitian ini berfokus pada aktivitas antioksidan yang terkait dengan kandungan flavonoid dan fenolik. Jurnal yang kedua itu membahas tentang studi menyoroti nilai gizi isafano dan potensinya sebagai sumber makanan, di mana kehadiran karotenoid dan kapasitas antioksidan yang tinggi, terutama pada varietes ungu yang menunjukkan manfaat kesehatan, di mana dalam penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang tanaman yang kurang dimanfaatkan ini dan mendorong konsumsinya. Jurnal yang ketiga itu membahas tentang Diethylla striata yang digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Ini biasanya dipanen untuk umbinya, sementara akarnya berserat sering dibuang. Studi ini tuh mengeksplorasi potensi obat akar berserat. Selanjutnya ada bahan dan metode. Bahan yang digunakan pada 3 jurnal tersebut berbeda-beda. Jurnal yang pertama itu menggunakan rumput teki dan etanols. Jurnal yang kedua itu 3 varietes Isano dari komunitas Apuphyllquae di Bolivia, dan jurnal yang ketiga yaitu akar dan umbi dari 3 lokasi di Guizhou usia 1-3 tahun. Itu tadi penyampaian materi mulai dari judul, latar belakang, serta bahan-bahan yang digunakan pada ketiga jurnal yang kami review. Selanjutnya kita beralih ke metode-metode yang digunakan pada ketiga jurnal tersebut, di mana materi metode tersebut akan disampaikan oleh teman kita Dwi Nur Aziza. Kepada Dwi Nur Aziza dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan metode penelitian dari jurnal yang kami review. Yang pertama ada desain yang digunakan yaitu studi in vitro untuk mengukur aktivitas antioksidan. Kemudian sampel yang digunakan adalah ekstrak umbi rumput teki. Dan analisisnya untuk mengukur kadar flavonoid dan fenolik. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, metode dan
Metode dan bahan yang digunakan yaitu pengumpulan sampel dari 3 varietas Isano dan analisis proksimat karakterisasi karotenoid dan analisis polifenol. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, pengukuran warna menggunakan spektrofotometer kandungan polisakarida dan PTIO. Baik, itu tadi penyampaian mulai dari latar belakang, bahan, serta metode-metode yang digunakan pada ketiga jurnal yang kami bahas. Setelah dari bahan dan metode, kita akan berlanjut ke pembahasan atau inti dari ketiga jurnal tersebut, di mana pembahasan dari jurnal yang pertama serta jurnal yang kedua dan selanjutnya akan mulai dijelaskan oleh saudari kita pada Abdi dan Nurul Suci. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi atau penyampaian materi dari saya di sini terkait pembahasan. Di sini saya akan membahas terkait jurnal yang pertama, yang dimana kadar fenolik dan flavonoid yang tinggi dalam umbi rumput teki berkontribusi pada aktivitas antioksidan yang kuat, potensi sebagai pengobatan alami untuk mengelola diabetes. Berikutnya masih di jurnal pertama, yaitu terkait bahwa kadar fenolik dan flavonoid yang tinggi dalam umbi rumput teki berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan yang kuat, yang dimana apabila kadar fenolik dan flavonoid itu tinggi, maka kadar antioksidan dalam rumput teki pun akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, sehingga rumput teki ini menjadikannya sebagai pengobat. Berikutnya pembahasan jurnal kedua, yaitu terkait varietas Isano memiliki profil nutrisi yang serupa. 3 karotenoid seperti lutein, zeaxanthin, dan beta-karotin diidentifikasi. Varietas ungu memiliki kapasitas antioksidan tertinggi. Baik, untuk pembahasan lanjutan dari jurnal yang kedua sampai jurnal yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman kita Fadia Nazifah. Kepada Fadia Nazifah, Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yang dimana jurnal kedua ini membahas tentang studi ini menyoroti potensi signifikan akar berserat sebagai sumber obat, menekankan kandungan total fenol dan antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan umbi-umbian. Usia dan asal sangat memengaruhi bahan aktif dan sifat antioksidan. Selanjutnya, jurnal ketiga membahas tentang yang pertama, yaitu penampilan. Warna akar berubah berdasarkan usia dan asal tumbuhannya. Yang kedua, bahan aktif, polisakarida dan militerin bervariasi. Kandungan militerin memenuhi standar farmakope. Yang ketiga, aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan akan meningkat seiring usia dan akar berserat lebih kuat dibandingkan dengan umbi. Yang terakhir, yaitu jurnal yang ketiga ini membahas tentang studi ini menyoroti nilai gizi Isano dan potensinya sebagai sumber makanan. Kehadiran karotenoid dan kapasitas antioksidan yang tinggi, terutama pada varietas umbi ungu, menunjukkan manfaat kesehatan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang tanaman yang kurang dimanfaatkan dan mendorong konsumsinya.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kita yang terakhir, yakni kesimpulan. Saya mulai dari kesimpulan jurnal yang pertama, yakni dapat ditarik kesimpulan bahwa umbi rumput teki itu menunjukkan sifat antioksidan yang signifikan sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Kemudian, umbi rumput teki juga berpotensi untuk terapeutik untuk pengelolaan penyakit diabetes. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal yang kedua, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa umbi isano menutrisi. Mana pada penelitian di jurnal ini itu mendukung revaluasi umbi isano sebagai sumber makanan yang signifikan di wilayah Andean. Kemudian jurnal yang terakhir yakni dapat kita tarik kesimpulannya bahwa akar berserat dietilat striata memiliki potensi obat yang tinggi. Kemudian akar berserat dietila ini juga dapat dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Kemudian dia juga layak sebagai sumber senyawa aktif yang berharga. Kemudian ini dia dapat kita lihat sumber atau kutipan dari 3 jurnal yang kami ambil. Baik, kami rasa cukup sampai di sini presentasi kami pada kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin yang lebih jelasnya bisa kita lihat nanti di dokumen hasil review jurnalnya juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.